Selamat berjumpa kembali di channel Ngopeni Wak. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan video pengalaman saya selama ini dalam usaha budidaya pembesaran ikan lele. Ada kalanya memang harus disiapkan. Jadi jika kita ingin terjun ke budidaya, memang modalnya harus nekat, tapi tidak sekedar nekat. Selain kita punya modal dalam hal uang, ada hal-hal lain yang perlu disiapkan sebelum kita mulai usaha budidaya ikan lele. Antara lain, yang pertama yaitu kita harus membangun relasi dengan penjual bibit lele. Mengapa demikian? Karena usaha ini akan kita lakukan berkelanjutan dan berkesinambungan, sehingga kita perlu partner, yaitu penjual bibit lele, agar kita bisa rutin mendapatkan bibit lele yang berkualitas. Karena apa? Karena memang suatu usaha itu dibuat dengan relasi. Kita masih membutuhkan banyak orang atau beberapa orang untuk membantu usaha kita. Dalam hal ini harus ada penyedia bibit yang bagus, yang bisa kita percaya, yang bisa kita andalkan. Jadi setiap nanti kita akan memasukkan bibit ke kolam pembesaran, kita sudah punya orang, kita sudah punya rekanan yang bisa dipercaya. Karena pengalaman saya juga sudah berkali-kali ganti penjual bibit, cari yang pas. Beli di sini hasilnya kurang bagus, di sana hasilnya kurang bagus. Berkali-kali saya ganti, tapi akhirnya tetap saya juga menemukan yang sampai saat ini bibitnya harganya murah, kualitasnya juga bagus. Ya semoga saja untuk seterusnya saya masih bisa mendapat bibit yang terbaik dari orang ini. Lalu yang kedua yaitu kita harus punya relasi dengan penjual pakan. Mengapa demikian? Bukankah penjual pakan itu banyak? Iya memang betul, tapi alangkah lebih baik jika kita mempunyai hubungan yang baik dengan penjual pakan. Dalam hal ini sedapat mungkin penjual pakan tersebut sedikit banyak mengetahui tentang seluk-beluk perikanan, jadi bisa memberikan masukan atau saran. Misalkan seperti ini, coba pakai pakan merek ini ceritanya dari orang itu, pakan merek ini hasilnya bagus, atau coba pakan merek ini lalu dicampur dengan ini hasilnya bagus. Jadi kita juga masih membutuhkan masukan-masukan seperti itu. Jadi penjual pakan pun juga harus kita ajak sharing. Kita tanya, ini pakan ini dari berbagai merek mana sih yang paling banyak dibeli oleh petani ikan, mengapa sih mereka menggunakan pakan tersebut, sehingga kita bisa sharing juga untuk menentukan mana yang terbaik untuk pakan ikan kita. Berikutnya yaitu kita juga harus punya relasi yang baik dengan pengepul lele, atau dalam hal ini orang yang akan memborong atau membeli lele kita. Ya mungkin di zaman sekarang ini, zaman serba online, kita bisa juga memasarkan hasil perikanan kita lewat media marketplace. Tapi kan kita juga harus punya pengepul juga. Dalam hal ini jika nanti kalau kita tidak bisa menghabiskan ikan kita sendiri, kita masih punya orang yang membantu untuk menjual hasil produksi kita. Dalam hal ini kita juga harus bisa mempunyai relasi yang baik, karena tanpa mereka pun usaha kita juga tidak bisa jalan. Lebih baik lagi kalau kita sering sharing juga dengan pembeli tersebut. Dalam hal ini mungkin kita bertanya atau sharing untuk
mungkin bertanya peternak lele yang lain itu pakai merek pakan apa sih, hasilnya bagaimana, atau kita juga tanya pada penjual itu, bagaimana kalau ambil lele di sana, apakah lelenya seperti ini seperti itu, pakai mereka beli bibit dari mana. Kita juga bisa menggali informasi dari penjual atau pengepul lele tersebut. Ini ya fungsinya untuk menambah perbendaharaan kita. Jadi kita bisa melihat atau mengamati petani-petani ikan yang lain, mereka tuh pakai pakan apa sih, pakai beli bibitnya dari mana, hasilnya berapa. Nah itu sisi seperti itu kita analisa lewat pengepul itu tadi. Kemudian yang tidak kalah penting yaitu relasi dengan tetangga sekitar kita. Mengapa demikian? Karena kita ini usaha di dalam perkampungan atau di dalam pedesaan yang jelas kanan kiri belakang depan kita itu adalah tetangga. Nggak tahu lagi yang kalau yang punya usaha itu tempatnya di tengah-tengah sawah atau mungkin jauh dari pemukiman. Kebetulan usaha saya di sini, kolam saya di sini itu dekat dengan rumah tetangga. Oleh karena itu kita juga harus punya relasi yang baik dengan mereka. Dalam hal ini karena mereka juga secara tidak langsung mungkin merasakan dampak dari pencemaran air, bukan pencemaran ya, limbah, atau mungkin bisa juga bau dari kolam kita itu sampai di hidung mereka, atau bagaimana, atau hal lain, atau bisa juga karena mereka nggak suka dengan kita, nah mereka usil atau iseng yang bisa membuat usaha kita gagal atau terhambat. Oleh karena itu juga sangat penting bagi kita untuk membangun relasi dengan mereka. Caranya bagaimana? Ya paling tidak kalau panen, tetangga sekitar juga bisa merasakan hasil panen tersebut, walaupun sedikit, minimal mereka bisa merasakan ini loh hasil produksi kita, ini hasil usaha kita, sehingga secara tidak langsung mereka pun juga akan ikut, karena hubungan yang sangat baik, mereka secara tidak langsung pun bisa ikut menjaga keamanan atau keberlangsungan usaha kita. Jadi itu beberapa relasi yang harus kita punya sebelum kita mencoba usaha budidaya pembesaran ikan lele atau ikan yang lain. Yang jelas yang pertama tadi saya akan kembali yaitu relasi dengan penjual bibit yang baik. Yang kedua, relasi dengan penjual pakan yang baik. Tiga, relasi dengan pengepul atau pembeli ikan yang baik. Dan yang terakhir, relasi dengan tetangga kita yang baik. Oke, itu adalah beberapa hal yang saya alami atau menurut pengalaman saya untuk pemula yang akan belajar atau berusaha membudidayakan ikan lele, bisa dicoba atau diamati dulu sebelum dicoba. Terima kasih telah nonton video ini dari awal sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng pemberitahuan untuk mengetahui update-update terbaru dari channel ini. Demikian video dari channel Ngopeni-Iwak. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.